Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang tanggal 10 April 2020. Di tempat ini pada 1083 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa penetapan Sima Kakatikan Sri Jayamerta oleh Raja Medang Pusendok yang diberikan kepada rakyat Kakatikan Sri Jayamerta yang dipimpin pada waktu itu oleh Samget U Anjuk Ladang, karena atas jasanya membantu peperangan melawan tentara Swarnadwipa bersama sekutunya. Di tempat ini pula tahun 937 Masehi yang lalu, pastinya suasananya tidak bisa terbayangkan, karena di tempat ini telah diselenggarakan prosesi atau penetapan Sima Sri Jayamerta. Berarti di sini dulu pernah terjadi banyak pejabat dari kerajaan sampai tingkat daerah itu berkumpul di sini untuk melangsungkan upacara penetapan Sima Anjuk Ladang. Ya, yang perlu dipahami bahwa terkait dengan peringatan hari jadi cikal bakal Nganjuk yang didapat dari nama Anjuk Ladang kemudian menjadi nama Nganjuk, tepatnya hari ini 10 April 2020, saya mengucapkan dirgahayu kepada warga Nganjuk yang berdasarkan prasasti Candi Lor telah berusia 1083 tahun. Artinya tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak sedikit untuk menggapai perjalanan selama memenuhi perjalanan pemerintahan yang ada di Nganjuk ini. Kali ini saya sengaja berada di lokasi kompleks Candi Lor, ingin melanjutkan cerita saya tentang sejarah penetapan Sima Sri Jayamerta yang sudah kami sampaikan. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang siapa saja yang menerima pasak-pasak atau menerima anugerah pada saat prosesi penetapan Sima Sri Jayamerta. Di dalam penetapan Sima Sri Jayamerta, sebagaimana penetapan Sima-Sima yang lain pada era Pusendok, pada era Mataram kuno, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah prosesi pemberian pasak-pasak yang akan diberikan sebelum prosesi upacara manusuk Sima atau upacara penetapan Sima. Anugerah diberikan kepada siapa saja yang diundang, siapa saja yang hadir pada saat prosesi penetapan Sima, baik itu dari Istana Kerajaan Medang sendiri maupun pejabat-pejabat yang ada di Kakatikan Sri Jayamerta ini, serta para tamu undangan dari Sima Tepi Siring atau Sima-Sima yang ada di sekitar ini. Mereka yang datang mendapatkan hadiah, mendapatkan pasak-pasak selama prosesi penetapan Sima di Kakatikan Sri Jayamerta. Bentuk-bentuk hadiah yang diberikan dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, ataupun dalam bentuk kain. Dalam bentuk emas biasanya ukurannya bisa kati, bisa suwarna, bisa masa, bisa kupang, dan lain sebagainya. Untuk kain ukurannya adalah yugala,
atau yang disebut dengan bebek. Ini semua yang terjadi pada 937 tahun yang lalu di tempat ini. Bisa dibayangkan bahwa tempat ini pada waktu itu berarti ada sebuah peristiwa besar, sehingga bisa mendatangkan seorang Raja Sindok untuk menghadiri penetapan Sima yang ada di Kakatikan Srijaya Merta ini. Lantas prestasi apa sebenarnya yang dimiliki oleh rakyat Kakatikan Srijaya Merta ini? Sebagaimana saya ceritakan sebelumnya bahwa pada saat tahun 928 sampai dengan 929 bahwa Pusendok telah melakukan perlawanan terhadap musuh bebuyutannya, yaitu dari para sekutu Swarnadwipa yang mengejar sampai di tempat ini, di tempat Kakatikan Srijaya Merta ini. Karena dibantu oleh seorang tokoh-tokoh yang ada di Kakatikan Srijaya Merta bersama rakyat, seluruh rakyat yang ada di sini, sehingga bisa menghalau musuh-musuh yang berasal dari Swarnadwipa tersebut. Ini peristiwa yang bukan main-main, sehingga ditandai dengan sebuah Tugu Jayastamba yang di dalamnya ada goresan-goresan prasasti yang terdiri dari beberapa bait-bait yang ingin saya jabarkan di dalam kesempatan ini. Bahkan nampak di belakang saya ini adalah sebuah candi yang disebut Candi Lor. Ini adalah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa kemegahan, kejayaan rakyat Kakatikan Srijaya Merta pada waktu itu masih tersisa sebagaimana Candi Lor ini. Ini menurut pengamatan saya, candi-candi yang ada peninggalan Pusendok hanyalah Candi Lor lah yang masih tersisa. Yang lainnya ini saya sudah hancur, bahkan tidak bersisa. Meskipun ini tinggal beberapa persennya saja, ini menunjukkan bahwa peninggalan Pusendok yang ada di Nganjuk adalah Candi Lor. Untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa prosesi upacara penetapan Sima itu seperti apa. Di depan sudah saya sampaikan bahwa pertama adalah proses pemberian pasak-pasak kepada siapa saja yang hadir. Yang kedua adalah persiapan saji-sajian, ubo rampe yang akan digunakan untuk menusuk Sima. Biasanya di situ adalah perlengkapan-perlengkapan seperti peralatan dapur, ubo rampe yang ada untuk penetapan Sima tersebut. Yang ketiga adalah seorang makudur atau seorang widyati, pemimpin upacara, itu memimpin upacara, memimpin jalannya upacara sehingga upacara berjalan lancar. Yang berikutnya, setelah upacara selesai adalah pengucapan sumpah, pengucapan sapata yang ditujukan kepada siapa saja bagi mereka yang mengingkari penetapan Sima di Kakatikan Srijaya Merta ini. Kemudian yang terakhir adalah pesta makan dan minum. Itu adalah struktur yang ada pada saat penetapan Sima. Kembali pada persoalan persiapan saji-sajian. Saji-sajian yang dipersiapkan untuk penetapan Sima yaitu berupa peralatan dapur yang akan digunakan di dalam meletakkan watu teas. Jadi di 4 penjuru arah mata angin ini diletakkan watu teas, kemudian dilakukan oleh seorang makudur atau widyati, pemimpin upacara tersebut. Yang pertama dilakukan seorang makudur adalah menyembelih ayam, membanting ayam pada batu kalumpang. Yang berikutnya adalah memecahkan telur.
pada batu kalumpang. Ini tujuannya apa? Karena apapun yang sudah diberikan, apapun yang sudah dijatuhkan, apapun yang sudah diucapkan pada saat penetapan sima itu tidak boleh terulang kembali. Satu kali diucapkan untuk selama-lamanya. Sabdo Pandito Pangandika Ratu pada waktu itu. Ini benar-benar untuk ditaati oleh semua siapa saja. Kemudian untuk memperkuat keyakinan masyarakat agar tidak mengingkari, mengkhianati terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh raja melalui seorang Makudur tersebut, maka seorang Makudur mengucapkan sebuah sapata. Sapatanya sangat miris sekali. Ini tujuannya agar siapa saja yang mengingkari sapata tersebut akan mendapatkan celaka. Salah satu di antaranya, sapatanya ditujukan kepada semua dewa yang ada baik di langit maupun di bumi ini, agar mereka ikut menyaksikan, mereka akan ikut menghukum siapa saja yang mengingkari janji pada saat penetapan sima tersebut. Salah beberapa di antaranya adalah bila hujan akan disambar petir, bila masuk hutan akan diterkam harimau, bila keluar di sawah akan dipatuk ular, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Salah satu atau beberapa dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari sapata. Kemudian setelah sapata ini diucapkan, berarti penetapan sima telah selesai. Untuk selanjutnya adalah dilakukan acara berikutnya adalah pesta makan dan minum. Di dalam pesta makan dan minum ini, semua pejabat ikut turut di dalam prosesi pesta dan minum ini. Biasanya dalam pesta makan dan minum ini ada sajian-sajian, tari-tarian, musik dan lain sebagainya. Karena di dalam prasasti Candilor juga tertera sang juru Widu Mangidung, yaitu seperti penari tanda atau tayub pada saat sekarang ini yang disajikan untuk penetapan sima tersebut. Begitu untuk pertemuan kali ini, saya hanya menyampaikan tentang penetapan sima terkait dengan pasak-pasak yang diberikan kepada siapa saja yang hadir. Pasak-pasak yang diberikan bisa dalam bentuk uang emas, uang perak, dan kain yang bisa berbentuk widian atau bebek. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dirgahayu rakyat Nganjuk, dirgahayu cikal bakal Nganjuk. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.